Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video sintesis materi Agenda 2 tentang ASN Core Value berakhlak. Sebelumnya, kita akan jalan-jalan dulu untuk berkenalan dengan para anggota kelompok. Baiklah, tanpa menunda lagi, mari kita mulai perkenalan ini dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Universitas Jember, bersama rekan kami Zenita Deliani yang adalah seorang dosen pendidikan bahasa Inggris. Hati-hati kalau ngobrol sama beliau, pastikan gramarnya bener ya. Kepada para penumpang, kita akan terbang jauh ke timurnya Indonesia, menuju kota Ambon Manise, tepatnya di Universitas Patimura. Beliau mengabdi di program studi ilmu kelautan bukan sebagai bajak laut, tapi sebagai dosen ASN yang siap melayani bangsa. Perjalanan kita lanjutkan ke dataran tinggi Minahasa, menikmati sejuknya udara Tondano di kampus Universitas Negeri Manado. Di sini sudah ada rekan kami, Dian Arsa, yang merupakan dosen pendidikan bahasa Indonesia. Kalau di kelas beliau, jangan coba-coba pakai bahasa Jaksel ya, which is literally. Berikutnya kita akan singgah di bumi Serambi Madinah, tepatnya di Universitas Negeri Gorontalo. Ada rekan kami di sana, Karunita Ika Astuti, yang merupakan seorang dosen farmasi dan apoteker kita. Buat teman-teman yang suka pusing-pusing sama kerjaan, pusing-pusing sama hidup, boleh segera hubungi beliau untuk minta obatnya ya. Dan pada akhirnya para penumpang, kita akan mendarat di bumi Rafflesia, tepatnya di Universitas Bengkulu. Bersama saya, Permata Jali Dimasios, yang percaya bahwa logika tidak akan jalan tanpa logistik. Bercanda ya, yang serius mah riset dan pengabdian saya. Mari kita bedah nilai dasar yang menjadi pondasi utama bagi seorang ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dalam dunia kampus, mahasiswa adalah mitra sekaligus penerima layanan yang harus kita prioritaskan hak-hak akademiknya. Langkah kuncinya dimulai dari berempati, memahami, dan memenuhi kebutuhan penerima layanan. Di sini, rekan kami, Ibu Zenita, mencontohkan sikap proaktif. Beliau tidak menunggu bola, melainkan mendengarkan keluhan dengan seksama. Ini membuktikan bahwa dosen bukan sekadar pengajar, tapi juga pendengar yang baik bagi masalah mahasiswa. Pelayanan yang berkualitas wajib hukumnya untuk ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kita beralih ke nilai akuntabel. Definisinya jelas, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kami melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Spesial untuk adegan ini, Pak Farul bertukar nasib sementara dari dosen kelautan menjadi mahasiswa yang sedang galau karena dapat nilai E. Aduh, Pak, masih cocok loh jadi mahasiswa. Tapi poinnya serius, ini adalah potret transparansi. Dosen yang akuntabel tidak menjawab komplain dengan emosi tapi dengan data. Setiap angka di transkrip harus bisa dipertanggungjawabkan secara objektif. Pesan yang jelas, tidak ada nilai ajaib di sini. Kalau tugas kosong, ya nilainya kosong. Jangan harap bisa lobby nilai di belakang ya, karena akuntabilitas adalah benteng moral kami. Sekarang kita masuk ke nilai kompeten. Definisinya, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Bagi Pak Dian, kompetensi diri harus terus ditingkatkan. Pustaka adalah salah satu jawabannya. Literasi adalah benang merahnya. Dengan literasi yang kuat, kita tak hanya memperkaya wawasan, tapi juga mampu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik serta memudahkan transfer pengetahuan ke orang lain. Selanjutnya, nilai adaptif. Menyadari bahwa waktu adalah ilusi yang terus bergerak, maka sebagai ASN, arus perubahan tidak mungkin kita bendung. Upaya penyesuaian diri dimulai dari akar
akar rumput, memahami perbedaan budaya, menyatu dengan kearifan lokal. Namun, adaptasi juga berarti inovasi. Dari hal-hal yang tradisional, hal-hal yang konvensional, hal-hal yang manual, beralih ke penggunaan teknologi. Terus mengembangkan kreativitas secara antusias adalah jalan proaktif seorang ASN agar tidak tergilas oleh zaman. Selanjutnya, kita masuk ke nilai harmonis. Intinya adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Kami percaya lingkungan kerja yang kondusif bukan terjadi secara kebetulan, tapi harus diciptakan dengan kesadaran penuh. Saat berdiskusi di kelas, kami duduk sama rendah tanpa sekat, menghargai setiap pendapat mahasiswa, apapun latar belakang, apapun idenya. Karena suasana belajar yang menyenangkan adalah awal dari pemahaman yang mendalam. Harmoni juga kami bangun lewat keringat di lapangan. Olahraga bersama mengajarkan kami sportivitas dan kerjasama. Menang kalah gak masalah, yang penting sehat bareng, ketawa bareng. Keakraban ini berlanjut ke ruang dosen. Di meja kantor ini kami membangun rasa kekeluargaan. Di sela tumpukan pekerjaan, kami menyempatkan diri berbagi makanan dan cerita. Ini cara sederhana untuk merawat ikatan tim agar selalu solid dan saling dukung. Berikutnya kita ngomongin nilai loyal. Definisinya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa juga negara. Bagi seorang ASN, loyalitas bukan sekedar kepatuhan biasa, melainkan kesetiaan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini, Ibu Karunita menunjukkan wujud setia pada institusi. Sikap menyimak dengan seksama bukan tanda pasif, melainkan wujud kesiapan untuk mengeksekusi perintah dengan presisi. Loyalitas juga berarti menjadi perisai bagi institusi. Kami berkomitmen jaga nama baik instansi, negara, serta memegang rahasia jabatan dengan teguh. Sampailah kita pada nilai yang terakhir, yaitu kolaboratif. Definisinya, membangun kerjasama yang sinergis. Di era modern ini, kami sadar bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri. Tidak ada Superman, yang ada hanyalah super team. Di sini, Ibu Zenita memperlihatkan sikap terbuka dengan hadir di ruang diskusi. Ruang diskusi memberikan kesempatan kepada rekan kerja untuk berkontribusi ide dan gagasan. Ruang diskusi yang inklusif menjadi nyawa dari sebuah kolaborasi. Kolaboratif berarti terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menghilangkan ego sektoral, menyatukan perbedaan persepsi demi satu tujuan besar organisasi. Kami menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Karena dengan bersinergi, langkah kami semakin cepat dan dampak kami semakin nyata.